Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Muna Sobia. Kali ini aku berkesempatan untuk mewawancarai seorang narasumber inspiratif, Kak Adinda Destianasya. Dia adalah lulusan Sarjana Sastra Indonesia angkatan 114 dengan peringkat cum laude. Penasaran kan kita bakal ngobrolin apa aja tentang sastra? Yuk simak videonya sampai selesai. Nah, ini dia narasumber yang tadi saya katakan di awal, ada Kak Dinda. Halo Kak Dinda. Halo. Apa kabar Kak Dinda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih karena Kak Dinda sudah meluangkan waktunya untuk bersedia aku tanya-tanya. Sama-sama. Terus aku juga mau mengucapkan terima kasih kepada Muna telah diberikan kesempatan untuk berbicara ya, untuk berbagi pengalaman. Oke, aku mau ngasih tahu dulu nih profil Kak Dinda. Kak Dinda ini adalah seorang sarjana sastra Unpam loh yang meraih peringkat cum laude wisudawan terbaik angkatan 114 tahun 2024 kemarin ya Kak? Iya betul. Oke, tepatnya kalau nggak salah di bulan November. Betul. Lulusan baru. Oke. Nah, Kak Dinda ini sudah banyak mempublikasikan karya-karya sastranya, termasuk cerpen dan antologi cerpen ya Kak. Terus puisi dan yang lainnya. Yang terakhir yang sudah aku baca salah satunya cerpen Memeluk Embun yang dipublish di Kompas Muda ya Kak. Iya betul banget. Dan di cerpen di balik jeruji besi yang sudah Kak Dinda filmkan waktu project semester 7. Oke, dari banyaknya karya sastra Kak Dinda, aku pengen tahu nih soal cerpen perempuan yang menggilai tubuh sendiri itu Kak. Kalau cerpen yang perempuan yang menggilai tubuh Itu itu seperti ya. apa sih gambaran isi ceritanya? Nah, oke sebenarnya Menarik soalnya. ya. Jadi cerita dulu ini cerpen sebenarnya sudah diterbitkan secara pribadi, ada bukunya juga. Ini termasuk ke dalam antologi cerpen yang dibuat bareng-bareng sama kelas waktu itu. Dibuat satu kelas antologi cerpen di semester 8 dan diterbitkan secara pribadi. Nah, nah isinya itu adalah ingin menyampaikan tentang tubuh perempuan sebagai objek seksual, bahwa saat ini mungkin masih banyak orang, terutama laki-laki, tidak semua laki-laki tapi kebanyakan laki-laki menganggap bahwa perempuan itu adalah objek seksual gitu, melihat perempuan itu objek bukan sebagai subjek dirinya sendiri. Oleh karena itu dari cerpen ini ingin menyadarkan bahwa benarkah perempuan itu hanya sebagai objek atau dia dari subjek dirinya sendiri, seperti itu. Menarik sekali Kak Dinda. Kita masuk pertanyaan yang pertama ya Boleh Kak. banget, silakan. Awal mula tertarik menulis karya sastra, cerita dulu sedikit ya. Boleh. Awal mula menulis itu sebenarnya dari tahun 2015, udah Wow. lama banget ya. Awal mulanya kenapa menulis karya sastra, karena suka berimajinasi, suka memiliki ide-ide yang bingung gitu harus dituangkan kemana, akhirnya memilih untuk menulis. Karena dulu kan saya sangat jarang sekali untuk misalnya berbicara segala macam diskusi, jadi solusinya untuk menuangkan ide-ide tersebut adalah menulis. Nah dari situlah dimulai menulis cerpen, menulis novel, tapi dulu itu tidak mengerucutkan ke tema tertentu seperti perempuan, tidak. Dulu tuh kayak ya seperti novel-novel dan cerpen anak muda, ya romance lah, thriller lah, segala macam gitu. Nah akhirnya setelah terjun ke dunia sastra, terus masuk kuliah sastra Indonesia juga, akhirnya mengerucutkan ke tema perempuan, feminisme, seperti itu. Oke, makna dari karya sastra secara pribadi pertama itu adalah sebagai media atau wadah. Kenapa media atau wadah? Karena saat ini banyak sekali ya media atau wadah untuk kita menuangkan ide, imajinasi, seperti itu. Nah, saya sendiri memilih karya sastra untuk menjadi media tersebut. Oleh karena itu, makna bagi diri sendiri itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan saya, sangat-sangat dijadikan sebuah wadah untuk menampung semua imajinasi, ide, suara, opini, aspirasi. Segalanya saya tuangkan ke dalam karya sastra. Jadi maknanya itu sangat dekat sekali dengan kepribadian saya. Ciri khas karya sastra yang baik, sebenarnya ini tidak ada standar khusus ya, tidak ada standar baik atau buruk sebuah karya sastra itu sebenarnya. Karena karya sastra itu kembali kepada kebebasan penulis ingin menuangkan idenya seperti apa, ingin menyampaikan tujuannya seperti apa ke dalam tulisan itu. Jadi tidak ada ciri khas sastra yang baik seperti apa, yang buruk seperti apa. Tapi kalau misalnya ditanya
ditanya pribadi ya, secara subjektif ini ya, bukan objektif. Kalau menurut saya sebagai seorang lulusan sastra Indonesia yang berkaitan dengan bahasa juga, mungkin lebih baik sastra yang baik itu masih memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang sesuai, tidak melenceng dari kaidah-kaidah kebahasaan yang sudah ada. Karena kenapa? Karena karya sastra itu kan dibaca oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat tahu kaidah kebahasaannya yang salah gitu, bentuk yang salah dari sebuah karya sastra. Oleh karena itu karya sastra juga bisa dijadikan wadah untuk menyampaikan kaidah kebahasaan yang baik. Seperti itu mungkin ciri khasnya, tapi tidak ada ciri khas tertentu karya sastra itu baik atau buruk, karena semua karya sastra itu baik. Seperti itu. Oke. Ini kalau nilai estetika itu kembali ke gaya bahasa penulis. Kalau misalnya terlalu baku, kalau tidak sesuai dengan gaya bahasa penulis, itu juga keluar dari ciri khas penulis tersebut. Makanya semua karya sastra itu kembali lagi ke ciri khas penulis, bukan ciri khas karya sastra itu baik atau benar. Karena setiap penulis itu memiliki ciri khas gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, kalau nilai estetika itu kita bisa lihat dari gaya bahasa penulisnya masing-masing gitu. Ini penting banget ya pertanyaannya. Apakah karya sastra harus memuat muatan sosial atau ideologis? Sebenarnya sejauh ini karya sastra yang saya temui juga sebagian besar memuat nilai-nilai sosial. Kenapa? Karena mengangkat cerita tentang masyarakat, kehidupan sosial, gitu ya, muatan sosial. Jadi mungkin memang kalau misalnya sebuah karya sastra itu harus muatan sosial, ya itu karena kita kan menceritakan tentang manusia, kehidupan sosialnya, masyarakatnya gitu. Tapi kalau misalnya ideologis, itu kembali lagi kepada tujuan penulis dalam membuat karya sastra tersebut. Apakah dia, apa yang ingin disampaikan, apa tujuannya, apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis tersebut. Apakah memuat ideologi dirinya atau memuat ideologi tentang tokoh dalam karyanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya soal isi dalam karya sastra itu kembali lagi kepada penulis itu sendiri, tujuannya apa, pesan yang ingin disampaikan apa. Maka dari itu isinya pun akan sesuai dengan tujuan si penulis, seperti itu. Tema feminisme ini tuh pasti mengangkat tema tentang perempuan, isu-isu tentang perempuan, bagaimana ketidakadilan gender, ketimpangan gender, marginalisasi, pelecehan seksual, segala macam isu-isu tentang perempuan yang diangkat ke dalam karya sastra. Itu sebenarnya yang lebih detail tentang tema feminisme itu sendiri. Apakah tokohnya boleh laki-laki atau perempuan? Itu boleh. Dan mungkin tema feminisme ini tuh tidak selalu menyoal tentang perempuan segala macam, tapi juga adalah toxic femininitas, toxic masculinity, itu juga bisa dibahas di tema feminisme itu. Jadi kita akan lebih membicarakan bagaimana permasalahan dari isu-isu perempuan yang diangkat ke dalam karya sastra. Kenapa memilih genre sastra feminisme? Pertama, karena tertarik dengan isu perempuan. Isu perempuan, karena saya merasa bahwa oh ya, ranah saya itu di sastra, menulis cerpen atau novel. Bagaimana saya bisa mengangkat isu perempuan tersebut ke dalam ranah saya, ke dalam lingkup saya, yaitu dengan menjadikan isu perempuan itu ke dalam karya saya, ke dalam cerpen, ke dalam novel. Maka dari itu saya bisa mencapai tujuan bahwa saya ingin memperlihatkan isu perempuan ini kepada masyarakat, tentunya dengan cara saya, dengan ruang lingkup yang saya kuasai, seperti itu. Yang sering diangkat yang paling baru itu adalah pelecehan seksual, pastinya pelecehan seksual, terus pandangan stereotip bahwa perempuan itu makhluk inferior, itu yang paling sering. Kemudian sebagai objek pemuas seksual, itu juga pernah diangkat di dalam karya sastra. Terus juga ketidakadilan gender di dalam pekerjaan, di lingkup pekerjaan tentunya. Respon membaca sejauh ini sangat baik, gak ada yang terlalu kontra, gak ada yang terlalu pro juga, masih yang standar-standar aja. Respon pembaca juga sejauh ini gak ada yang benar-benar
memaki atau benar-benar melawan karya sastra tersebut, atau mungkin tidak sesuai dengan sudut pandang seperti itu. Karena banyak juga sih yang udah menggunakan karya sastra yang ada di Kompas Muda, yang beberapa di media sebagai objek analisis, objek penelitian. Jadi sejauh ini respon masyarakat itu masih sangat baik. Oke, aku juga berharap seperti itu ya, Kak. Nah, bagaimana perempuan digambarkan itu kembali lagi kepada penulis dan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, penulis ingin mencapai atau menggambarkan perempuan yang bisa berdiri di kaki sendiri. Bagaimana dia menggambarkannya? Ya tentu perempuan itu harus kuat, harus berani, harus bisa melawan ketidakadilan, harus bisa melawan kekerasan. Makanya dia tidak takut untuk berdiri di kakinya sendiri. Seperti itu contohnya. Itu diserahkan kepada penulis. Bagaimana dia ingin menggambarkan sosok perempuan dalam karyanya. Mungkin kalau dibandingkan yang dulu masih ada peningkatan ya, karena dulu itu benar-benar kita terikat oleh budaya patriarki, dan mungkin suara-suara perempuan ini tidak sebanyak sekarang. Dulu itu banyak, ada beberapa perempuan yang menulis karya sastra feminisme, tapi mungkin tidak dikenal seperti sekarang. Baik lagi seperti karya sastra feminisme itu hanya tertarik bagi orang-orang yang membaca karya sastra secara mendalam, karya sastra serius gitu. Kalau misalnya karya sastra populer itu jarang sekali kan yang mengangkat feminisme, baru sekarang. Nah, mungkin lebih baik dari yang dulu. Peran media sosial dan teknologi itu penting banget di zaman yang sangat maju sekarang, yang segalanya butuh teknologi, segalanya pasti orang pegang gadget di tangannya, nggak pernah lepas gitu, media sosial, scroll segala jenis media sosial gitu. Nah, ini sangat bermanfaat bagi saya sendiri untuk menyuarakan atau mengangkat karya-karya sastra tentang feminisme itu dipromosikan ke dalam media sosial agar cakupannya juga semakin luas, masyarakat lebih tahu gitu. Karena kalau misalnya langsung datang ke toko buku atau langsung ke web media daringnya kayak Kompas Muda itu kan mungkin jarang ya, tapi dengan bantuan media sosial itu bisa kita promosikan dengan menyebarkan link segala macam, dan itu sangat-sangat bermanfaat. Sebenarnya saat ini lagi suka banget karya-karyanya Dian Purnomo, karena selain mengangkat tentang isu perempuan, feminisme, Mbak Dian Purnomo ini juga mengangkat dari sisi adat istiadat. Jadi lebih kompleks permasalahannya, bahwa dari adat istiadat pun itu masih ada permasalahan yang menyangkut perempuan, yang menyangkut keadilan bagi perempuan. Jadi ini lebih detail, lebih mendalam, bahwa ada masih banyak isu-isu perempuan bahkan ke bagian adat istiadat sekalipun. Terakhir nih Kak Dinda buat penutup. Tema feminisme ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang dikerucutkan sebagai fenomena pembenci laki-laki. Feminisme itu bukan menyuarakan untuk kita harus membenci laki-laki, bukan seperti itu. Tapi kita ingin menyadarkan, sama-sama menyadarkan, sama-sama mengedukasi bahwa ada banyak hal yang membahayakan perempuan, yang tidak adil bagi perempuan, dan ini penting untuk laki-laki ataupun perempuan, seperti itu. Makanya mungkin bagi penulis-penulis muda di luar sana, penulis awal, bagi saya sekalipun masih sangat awal sekali, masih sangat awam, jangan mengangkat tema feminisme dengan sudut pandang untuk membenci laki-laki, karena bukan seperti itu intinya. Jadi jangan sampai kita membuat karya sastra tema feminisme tapi mengajak orang untuk membenci laki-laki itu sendiri, karena laki-laki pun bisa menjadi korban toxic masculinity, korban ketidakadilan segala macam seperti itu. Dan satu lagi, perhatikan kaidah kebahasaan yang baik, jangan terlalu banyak hal-hal yang menyinggung dan keluar dari kaidah kebahasaan. Oke, mantap sekali Kak Dinda. Karena Kak Dinda seorang penyunting naskah nih, pasti sangat memperhatikan kaidah ya Kak. Oke, nah itu dia perbincangan aku bersama Kak Dinda kali ini seputar karakteristik dan genre sastra. Semoga bisa memberikan manfaat kepada para pendengar yang ingin berkarya khususnya di genre feminisme. Terima kasih Kak Dinda, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.